Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Manajemen Optik. Sekarang adalah materi yang kelima, kita akan membahas mengenai optik sebagai fasilitas kesehatan. Mulai dari pengelolaan database pasien, optik sebagai mitra kerja puskesmas, dan alur manajemen rujukan. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu pada saat pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa optik di sini adalah bukan sebagai retail, tetapi optik adalah sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan pelayanan lensa kontak. Ya, nah otomatis dengan ini, dengan adanya optik sebagai fasilitas kesehatan, maka diperlukan pengelolaan database pasien. Ya, nah suatu database atau database pasien di sebuah optik itu harus memuat data sebagai berikut. Minimal saja Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah identitas pasien. Mulai dari nama, tanggal lahir, nomor telepon, email, kemudian nomor identitas, bahkan mungkin sekarang diperlukan adalah media sosial pasien jika memang mereka punya. Untuk apa? Membantu kita untuk melakukan pemasaran gitu ya. Karena sekarang kita tidak memungkiri bahwa salah satu teknik pemasaran yang paling efektif adalah melalui online bonding, melalui media sosial mereka gitu ya. Itu yang harus ada di identitas pasien. Yang kedua, yang harus ada adalah riwayat kesehatan. Nah, di sini riwayat kesehatan apa saja yang harus itu riwayat kesehatan yang berkaitan dengan matanya, juga riwayat kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan umum. Itu juga Bapak Ibu harus menggali ya ketika membuat database pasien. Selanjutnya adalah data pemeriksaan. Di sini biasanya ada tanggal pemeriksaan, kapan dilakukan pemeriksaan, kemudian ada hasil pemeriksaannya, kemudian ada rekomendasi atau hasil diagnosanya. Dan setelah itu tentu ada resep kacamata ya. Di resep kacamata itu tentu mencakup kekuatan lensa dan tipe kacamata yang dipilih oleh pasiennya. Kemudian ada riwayat perawatan. Di situ tentu ada tanggal dan jenis perawatannya apa, jenis perawatan yang dilakukan, kemudian hasil perawatannya apa gitu ya. Dan juga ada data pembayaran ya. Di sini menyangkut metode pembayaran yang dilakukan seperti apa dan status pembayaran. Kan ada Bapak Ibu misalnya kacamatanya memang tidak bisa satu hari jadi gitu ya. Jadi misalnya mereka melakukan DP, nah itu status pembayarannya juga harus tercantum di situ. Kemudian ada catatan tambahan atau catatan khusus dari dokter atau tenaga medis. Misalnya mereka membawa kacamata, resep kacamata kita merupakan hasil dari catatan khusus dari dokter atau tenaga medis. Kita hanya tinggal buatkan kacamatanya. Itu tetap kita harus melakukan pengelolaan database pasiennya. Ini digunakan apa? Tentunya digunakan untuk nanti melihat jika pasien tersebut datang kembali ke optik kita. Gitu ya, jadi kita sudah punya data riwayat pasiennya. Ya. Itu adalah pengelolaan data pasien. Ini dikelolanya di mana Bapak Ibu bisa melakukan secara computerized gitu ya. Banyak sekali sekarang sistem informasi yang memang mengelola data pasien sekaligus mengelola data penjualan. Kita lanjutkan. Di sini optik sebagai mitra kerja puskesmas atau vaskes lain ya. Tadi saya bilang bahwa optik itu merupakan fasilitas kesehatan, bukan hanya sebagai retail ya. Optik sebagai mitra kerja puskesmas memiliki peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan mata kepada masyarakat ya. Kolaborasi yang bisa dilakukan antara optik dan PKM sangat penting. Kenapa? Karena untuk meningkatkan kesehatan mata masyarakat dengan sumber daya dan pengetahuan, kedua pihak bekerja sama dengan menyediakan layanan yang lebih komprehensif dan efektif. Kolaborasi apa saja yang bisa dilakukan oleh optik dan puskesmas? Yang pertama, penyuluhan kesehatan mata. Kedua, pemeriksaan dan diagnosa. Ketiga, penyediaan alat bantu penglihatan. Lalu rujukan pasien. Kemudian program pemeriksaan rutin, data dan informasi kesehatan. Kemudian peningkatan akses ke layanan. Nah Bapak Ibu sebagai tenaga optometri yang sudah bekerja gitu ya, saya berikan tugas untuk mata kuliah kali ini yang kelima adalah berikan contoh kolaborasi optik dengan puskesmas yang dapat dilakukan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya? 7 ya. Berarti Bapak Ibu boleh memilih 3 di antara 7
contoh nyata, contoh kolaborasi misalnya kalau misalnya saya melakukan penyuluhan kesehatan bersama puskesmas gitu. Nah itu kolaborasi yang bisa dilakukan contohnya apa nih Bapak Ibu? Contoh nyatanya terjun ke masyarakat bersama tenaga puskesmas untuk men-screening gitu ya, men-screening mata di wilayah tertentu misalnya contohnya seperti itu. Kalau pemeriksaan dan diagnosa bagaimana nih kolaborasi yang nyata yang dilakukan oleh optometri dan puskesmas? Bapak Ibu boleh langsung menuliskan tugasnya di nanti Bapak Ibu akan saya berikan Google Drive untuk mengumpulkan tugasnya ya. Itu adalah tugas mata kuliah hari ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu, tadi kita sudah melakukan bagaimana nih kolaborasi, bagaimana optik sebagai mitra kerja puskesmas atau vaskes lain, yaitu melalui kolaborasi yang bisa dilakukan antara optik dan puskesmas. Nah, kolaborasi yang lain juga bisa dilakukan, misalnya Bapak Ibu punya optik di puskesmas tertentu, Bapak Ibu bisa memberikan data pasien tentang bagaimana prevalensi gitu ya di tempat Bapak Ibu punya optik dan kemudian dilaporkan kepada puskesmas. Untuk apa? Untuk data puskesmas yang akan dilaporkan ke dinas kesehatan sehingga bisa dilakukan pada saat dinas kesehatan membuat satu perundang-undangan atau satu rujukan kesehatan itu mengacu pada data yang kita punya misalnya seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke alur manajemen rujukan. Walaupun misalnya optik sebenarnya bisa melakukan rujukan jika pada saat melakukan anamnesa pertama itu pasti Bapak Ibu akan menanyakan Bapak Ibu punya penyakit gitu ya. Kalau Bapak Ibu kalau punya penyakit yang contohnya misalnya diabetes, tentu Bapak Ibu akan menyarankan untuk memeriksa ke dokter mata saja. Kenapa? Karena biasanya hasil koreksinya suka berubah-ubah gitu ya, tergantung gula darah mungkin seperti itu. Nah, bagaimana alur manajemen rujukan sebuah optik kepada vaskes yang lebih tinggi? Yang pertama kita harus melakukan identifikasi pasien dulu, pemeriksaan awal. Kemudian di dalam pemeriksaan awal ini ada apa? Sebentar Bapak Ibu kita lihat. Di identifikasi pasien tuh biasanya pasien datang ya ke klinik optik dengan keluhan atau untuk pemeriksaan rutin. Kemudian tenaga medis melakukan pemeriksaan awal dan mengidentifikasi masalah kesehatan mata. Lalu melakukan pemeriksaan awal dilakukan pemeriksaan dasar seperti tes ketajaman visual dan anamnesa riwayat kesehatan. Kemudian jika ditemukan indikasi masalah yang memerlukan penanganan lebih lanjut, pasien akan dirujuk ya. Kemudian rujukan ke optik. Nah, tenaga medis di puskesmas memberikan rujukan secara tertulis kepada pasien untuk mengunjungi optik. Ya, rujukan mencakup informasi tentang kondisi pasien, hasil pemeriksaan dan rekomendasi tindakan selanjutnya. Kemudian di situ di optik akan dilakukan pemeriksaan juga. Pasien mengunjungi optik sesuai dengan rujukan. Kemudian optik melakukan pemeriksaan lebih menyeluruh dengan peralatan yang lebih lengkap. Ya. Kemudian diagnosa dan rekomendasi setelah pemeriksaan, tenaga medis di optik memberikan diagnosa yang lebih mendetail. Rekomendasi perawatan atau alat bantu penglihatan misalnya kacamata diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pembuatan resep dan penyediaan alat bantu. Jika diperlukan, optik menyediakan resep kacamata atau alat bantu penglihatan lainnya. Pasien dapat langsung memesan atau mengambil kacamata sesuai dengan resep yang diberikan di optik tersebut atau di optik yang lainnya. Kemudian ada tindak lanjut, di sini pasien dijadwalkan untuk pemeriksaan lanjutan jika diperlukan untuk memonitor kemajuan dan efektivitas perawatan. Informasi tentang perkembangan pasien dapat dikembalikan ke puskesmas untuk catatan kesehatannya. Jangan lupa melakukan dokumentasi Ibu. Ya Ibu Bapak, dokumentasinya semua informasi mengenai rujukan, pemeriksaan dan perawatan dicatat dan didokumentasikan dalam sistem manajemen kesehatan untuk referensi di masa mendatang dan lakukan evaluasi dan umpan balik ya. Puskesmas dan optik dapat melakukan evaluasi bersama terhadap proses rujukan untuk meningkatkan layanan di masa mendatang. Kemudian umpan balik dari pasien juga penting untuk mengetahui kepuasan dan efektivitas layanan. Alur manajemen rujukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang tepat dan terintegrasi antara puskesmas dan optik sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di mata masyarakat. Ini merupakan alur manajemen rujukan
jika memang diperlukan. Biasanya berarti kalau saya lihat dari sini rujukan pasien dimulai dari puskesmas baru ke optik. Nanti optik juga dikembalikan ke puskesmas atau ke dokter mata gitu ya. Baik Bapak Ibu, referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah kali ini adalah Permenkes tahun 2016. Jadi untuk rujukan, kemudian untuk kolaborasi yang bisa dilakukan antara optik dan puskesmas setempat, itu saya baca dari Permenkes tahun 2016. Bapak Ibu bisa baca lebih mendetail dari situ mengenai mata kuliah manajemen optik di optik sebagai fasilitas kesehatan. Baik Bapak Ibu, itu mungkin materi dari saya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nanti akan saya berikan Google Drive-nya. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf atas kekurangan. Sampai ketemu lagi di mata kuliah manajemen optik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.